Satu hal yang tidak aku sukai dari bapakku adalah perasaan bersalah yang kerap ia tumpahkan pada saat suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja dan terhubung dengan sesuatu yang remeh-temeh yang sedang kuhadapi. Terutama ketika aku sedang makan atau sibuk di dapur memasak sesuatu. Bahkan bapak kerap bertanya atau tepatnya meminta persetujuanku terkait dengan perasaan melownya yang tiba-tiba datang tanpa diundang. Katanya, "Le, apakah pada saat-saat tertentu kamu sempat mikir bahwa yang bapak tanamkan selama ini tidak berangkat dari ketulusan, melainkan dari upaya menutupi ketidakmampuan bapak dalam membahagiakanmu?" Pertanyaan apa itu? Bosan aku mendengarnya, tetapi bapak terus saja mengulang-ulang. Ambil contoh, selama ini bapak selalu menanamkan kepadaku untuk mencintai makanan-makanan kampung. Selain memang enak, juga agar tidak kehilangan jati diri sebagai orang kampung. Mungkin bapak khawatir, kelak aku akan melupakan identitasku sebagai orang kampung. Mengingat gempuran aneka macam kuliner dari luar kampung terus-menerus bergelombang-gelombang, sampai bingung mengingat nama-namanya yang aneh-aneh bahkan berbahasa asing. Sebenarnya itu kekhawatiran yang gak beralasan. Sekalipun aku mengenal macam-macam kuliner dari luar kampung, ya mustahillah aku melupakan jangan tewel yang berperan penting dalam turut membesarkanku. Hanya karena aku tiba-tiba mengenal hamburger, spaghetti, dan lain-lain. Awalnya aku gak tahu bahwa dalam batin bapak tumbuh perasaan bersalah. Apa yang bapak lakukan itu wajar adanya. Mengingatkan. Baru tahu ada ketidakberesan dalam batinnya justru ketika bapak menanyakan hal tersebut. Mungkin bapak pada dasarnya memang merasa bersalah karena jarang memberiku kesempatan mencicipi sederet makanan bernama fantastis itu. Sementara cerita tentang itu nyaris setiap hari ku dengar dari teman-temanku yang pernah bahkan kerap menyantapnya. Aku mengiyakan petua bapak tentang pentingnya mencintai kuliner kampung karena memang setuju dan gak ada masalah sedikit pun yang terhubung dengan fakta bahwasanya aku jarang menikmati makanan-makanan bernama fantastis yang bapak maksudkan itu. Sejujurnya pertanyaan itu kemudian malah mengusik pikiranku. Bukan pada gilirannya aku mengamini isi batinnya, melainkan gusar saja lantaran aku merasa bapak kurang mempercayaiku dan seolah-olah dalam diam aku membatin tentang keresahan bapak. Pernah aku sampai marah dan menantang bapak untuk membelikanku makanan-makanan yang ia maksud agar bapak lega. Namun tentu saja itu hanya kertakanku. Aku gak bakal benar-benar tega mengingat begitu tertibnya bapak mengelola keuangan dalam rumah kami. Setidaknya kertakanku menyadarkan bapak bahwa ucapannya sangat gak kuamini. Aku mengulik makanan yang ada sebagai pembuktian bahwa kebosanan akan jenis makanan yang berulang kusantap bisa disiasati. Makanya aku terus berkreasi mengubah makanan yang gak habis pada satu hari menjadi makanan yang berbeda. Hari ini tewel yang jadi korban. Aku yakin semua yang pernah menikmati lodeh tewel akan sepakat bahwa ketika sudah menjadi blendrang, rasanya pasti lebih nikmat. Bahkan kerap keluarga kami sengaja memasak lodeh tewel bukan untuk disantap pada hari itu, melainkan untuk besok. Setelah beberapa kali dipanaskan, cita rasanya bakal lebih menggoda. Blendrang lodeh tewel. Gengsinya langsung naik tinggi. Hari ini ku comot potongan-potongan tewel blendrang lalu saya goreng dengan tepung ditambah daun bawang dan sedikit garam. Hasilnya yakin kalau orang baru mencicipinya tanpa diberitahu bahwa itu tewel pasti akan terkecoh. Enak banget lur. Coba saja kalau gak percaya.